Ya, shalom saudara. Ya, kita selamat beribadah pada hari ini ya. Kita nggak kerasa sudah di penghujung bulan Maret ya 2022. Dan kita masih belajar tentang kitab Wahyu ya. Kita terus belajar kitab Wahyu. Setiap perikop, setiap ayat kita belajari. Dan kita sudah hampir selesai kitab Wahyu ya. Tentang akhir zaman. Akhir zaman itu benar-benar harus kita beritakan. Orang tidak pernah perhatian dengan apa yang terjadi di depannya. Perhatiannya fokusnya hanya untuk hari ini, makan apa, bagaimana, ya kan, untuk hidup. Tetapi kita lupa bahwa ada akhir zaman, zaman yang akhir yang akan kita lalui. Ini kita berada di paling penghujung akhir zaman, saudara. Maka saya rindu, saya persiapkan semua jemaat, Beyond of Christ dan semua jemaat yang ada di online untuk mempersiapkan diri, ya kan, menyambut akhir zaman. Jangan sampai kita nanti tertinggal. Orang lagi diangkat Tuhan, ya, dalam pengangkatan, rapture, di angkasa, berjumpa dengan Tuhan. Kita masih sibuk cari yang macam-macam. Sibuk mikir ini, mikir itu, saudara. Boleh, kita mikir pekerjaan, rumah tangga, itu boleh. Tapi yang terutama kita harus fokus kepada Tuhan. Amin, saudara. Banyak orang karena COVID ini fokus pekerjaan. Jelas-jelas tuh ngomong, kalau engkau mencari aku dan kebenarannya, semua aku tambahkan. Enak kan? Tapi kita mencari semuanya. Tapi kita nggak mencari Yesus, sumber dari segala pertolongan kita. Hari ini kita belajar tentang perjamuan kawin anak domba. Ya. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 ya. Kenapa dari ayat 6? Ayat yang pertama dan sampai kelima itu adalah pujian, ya, nyanyian jatuhnya Babel. Ya. Jadi ayat 17 ya, Babel dihakimi, ayat 18 Babel dijatuhkan, ya, dihancurkan oleh Tuhan. Dan ketika hancur, maka di surga terjadi pujian ya, pada Tuhan atas jatuhnya Babel. Itu ayat 1 sampai ayat 5. Tapi hari ini kita belajar ayat 6 sampai 10. Kita ringkas ya bahwa kita telah belajar banyak tentang kitab Wahyu. Ya ini ya. Dulu kita belajar ya, pertama ada pernyataan Yohanes di Patmos, kedua dan ketiga Wahyu pasal 2 ayat 3. Kita telah belajar pesan Yesus pada 7 gereja sebelum tribulasi. Ya, itu 1,5 bulan kita belajar. Tiap minggu ada 7 gereja, hampir 2 bulan kita belajar tentang gereja di Asia Kecil. Yang keempat, poin keempat adalah takhta Allah, di mana ada meeting besar, musyawarah besar, ya, rapat besar di surga untuk memberikan pada Yohanes penglihatan apa yang bakal terjadi, apa yang akan terjadi segera di akhir zaman. Dan di rapat itu Yohanes diundang untuk melihat, menyaksikan, menulis sebagai notulen. Maka kita bisa baca apa meeting besar, rapat besar di surga melalui kitab Wahyu ini. Semua tertulis di sini. Ini hasil dari rapat besar di surga yang dipimpin oleh Allah sendiri. Dia yang duduk di atas takhta. Dan kita belajar dari Wahyu. Terus kita belajar dari Wahyu 5 sampai 18. Itu semuanya tentang penghukuman Allah. Tribulasi dan jatuhnya Babel. Di tengah-tengah itu ada sisipan. Ada 144.000 orang saksi. Juga ada 2 saksi yang akan kita khotbahkan minggu depan. Wahyu 19 ayat 1 sampai 5. Nyanyian jatuhnya Babel, ya, itu semua dihukum, dunia dihukum, semua dihukum, dihancurkan Tuhan. Dan ayat 1 sampai 5 dari pasal 19 ini nyanyian, pujian kepada Tuhan ya atas jatuhnya Babel. Yang hari ini kita belajar adalah perjamuan kawin anak domba ya. Wahyu 19 1 kedatangan Yesus 2 kali ya, menghakimi musuh-musuhnya dan untuk mendirikan kerajaannya. Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun dan hukuman yang terakhir. 21 langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 22, Yesus berjanji akan segera datang. Amin, saudara. Kita sudah banyak belajar tentang kitab Wahyu. Saya juga nggak kerasa, hampir semua kita sudah bahas ya di mimbar ini, saudara. Supaya sudah tahu, mengerti, dan bisa berjaga-jaga. Hari ini kita belajar tentang perkawinan anak domba, perjamuan. Apa sih arti perkawinan? Nah, ayo. Sudah tahu semua kan? Kalau di dunia ini perkawinan adalah kesatuan. Bersatunya antara suami dan istri, ya. Bukan lagi 2, tapi 1, kesatuan, ya, bersatu, ya. Pernikahan juga adalah keintiman antara suami dan istri, hubungan intim, ya kan?
Kita curhat sama istri, curhat sama suami, rahasia-rahasia yang harus kita katakan, rencana-rencana yang kita lakukan, kita ngomong sama istri, nggak mungkin ngomong sama tetangga kan? Kita punya sesuatu yang pribadi, yang personal, kita ngomongnya sama pasangan kita, sebagai suami atau istri, itu keintiman. Jadi kita sama Tuhan juga demikian, bersatu dengan Tuhan. Ya, kita sama Tuhan bukan lagi dua tapi satu. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Ya, dan kita intim sama Tuhan. Tetapi kita nggak pernah intim dengan Tuhan, ya kan? Kita nggak pernah saat teduh, ya kan? Jangankan sama Tuhan, kita sama suami sama istri pun juga nggak intim, ya kan? Satu tidur di sebelah sana, sebelah sini. Kalau pacaran tempel-tempelan, pegang-pegangan, udah tahu sofa ada 5. Tapi maunya yang sempit sofanya berdua. Bahkan pangku-pangkuan. Udah menikah anak 5, sana satu, sana sini satu. Itu nggak intim. Bahkan ada yang bisa rumah. Itu nggak ada intim, itu bukan suami istri dan Tuhan. Pernikahan adalah sebuah janji. Saling mencintai, saling setia, komitmen. Untuk selalu bersatu. Di dalam segala hal sampai maut memisahkan kita. Kita berjanji di gereja, di depan Tuhan, di depan pendeta. Saya berjanji akan mengasihi istri saya. Dalam keadaan suka dan duka, kaya dan miskin, sakit dan sehat, senang dan tidak senang. Semua dikatakan, saya berjanji. Tapi yang terjadi, istri belum mati, kita sudah buka cabang. Wah, udah ketawa nih, udah nangkep bener nih. Jadi, istri belum mati, masih mencari istri lagi, selingkuhan, ya kan? Buka cabang baru, ya kan? Tukar tambah, emang apa tukar tambah, ya kan? Jadi demikian juga istri. Nah, kali suami dengan istri, suami belum mati sudah mencari, ya, berondong. Kenapa cari berondong? Kalau nggak cari popcorn? Kenapa cari laki-laki lain? Iya Pak, suami saya dah. Emang suami udah mati? Enggak Pak. Dia mati ekonominya Pak. Ekonominya mati. Dulu waktu kaya kita senang diapelin. Janji setengah mati. Kita janji untuk setia sampai mati. Waduh lengket terus. Suaminya masih kaya. Masih punya usaha. Begitu kena COVID bangkrut. Waduh istri sudah mulai, WA-nya mulai kenceng. Ya kan, chatting sana chatting sini, ya kan. Jadi suami belum mati, masih mati kesehatan, masih pansui, masih stroke, kursi roda, ditinggal. Kita nggak setia kepada suami kita. Kita mengingkari janji kita, mengingkari pernikahan kita. Jadi pernikahan adalah suatu kesatuan, keintiman, sebuah janji dan komitmen kita kepada pasangan kita sampai kita mati nanti. Demikian juga kita sebagai mempelai wanita, Yesus sebagai mempelai laki, kita setia. Di dunia ini setia pada Tuhan. Kalau kita nggak setia pada Tuhan, kita tidak jadi mempelai Tuhan. Tuhan nggak mau kita selingkuh, ya kan? Selingkuh kita nggak mau. Jadi itulah arti sekelas arti pernikahan, ya. Jadi kalau kita tahu pernikahan di dunia ini, itu ilustrasi bahwa kita juga akan menikah dengan Tuhan secara rohani kita. Artinya bahwa kita diterima Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuannya. Seperti kisah 5 gadis bijaksana dan bodoh. Mempelai lakinya jalan, yang bodoh ketinggalan. 5 yang masuk, ya kan? Jangan sampai kita menjadi 5 gadis bodoh. Kita kayaknya mempelai Yesus, kita ke gereja, kita rajin ibadah, tetapi kita dunia tertinggal. Seperti anak sulung, ya kan? Anak bungsu yang tidak hilang, anak bungsu balik, anak sulung yang hilang gantian. Ya kan? Yang hilang siapa? Anak bungsu, anak sulungnya. Yang masuk ke dalam pesta, yang diadakan bapaknya secara meriah, lembu tambun, jubah, semua diberikan pada anak bungsunya. Pestanya meriah, tapi justru anak sulungnya di luar tidak merasakan keindahan pesta sukacita besar. Jadi jangan kira kita di gereja udah pasti kita menjadi mempelai Yesus dan masuk kepada perjamuan kandungan domba. Mari kita bahas, ya. Dari ayat 19, pasal 19 ayat 6 ayat 10 saya bacakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, ya, seperti desau air bah dan seperti deru
guru yang hebat. Katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya kan? Pujian yang besar ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya di Yesus telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Di Yohanes menyembah malaikat kan. Tetapi ia berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini hanya 5 ya ayat. Kita bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa cepat. Tapi kayaknya tambahannya banyak ayatnya nanti. Ya. Pertama, lalu aku mendengar seperti suara himnan besar orang banyak. Ya. Orang banyak. Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya haleluya. Ya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Orang banyak banget ya. Seperti air buah ya. Dan seperti deru guru yang hebat. Mereka sama-sama memuji haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya ini. Ayat ini. Seperti ayat yang di pertama ya. Mereka juga memuji Tuhan atas jatuhnya Babel. Tapi mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring. Itu memuji karena Babel telah jatuh. Dan Tuhan yang menjatuhkannya. Tapi yang ini adalah sukacita ya. Karena ada perkawinan anak domba. Kita lihat yang ayat 1 yang tadi saya singgung kan. Wahyu 1:1-5. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring. Suara yang nyaring dari himpunan orang besar banyak di surga. Katanya haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah anak hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta, dan mereka berkata amin. Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta, pujilah Allah kita, hei kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Jadi ini sama ya. Yang satu adalah pujian ya, untuk kemenangan atas Babel hancur. Dia menyari dengan suara yang nyaring, memuji Tuhan, haleluya. Karena Babel telah jatuh. Yang hari kita belajar pujian juga sama orang besar, orang besar, jumlahnya besar ya. Seperti himpunan orang besar orang, dan juga semua orang menyanyi, tetapi kali ini menyanyi pujian untuk acara perkawinan anak domba. Jadi saudara, kita harus kalau menyanyi, menyembah Tuhan, harus dengan suara yang nyaring, ya. Jangan suara yang lirih, ya kan? Jangan kita lemah. Maka kalau kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh, aku mendengar seperti suara yang nyaring, bersorak di surga. Haleluya. Jadi saudara, saya akan bahas sedikit mengenai bagaimana kita menyembah dengan suara yang nyaring. Banyak jemaat Tuhan di gereja, ya kan? Kita udah tahu WL-nya begitu-begitu ya, saya lihat udah kelihatan udah pakai tisu semua. Saudara lagi doang. Kayak si apa gini. Bokon, begini ya mana? Ada yang begini. Ada yang begini. Padahal kita menyembah Tuhan harus dengan suara yang nyaring. Memuliakan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan dengan suara nyaring, itu Tuhan disukakan. Hadirat Tuhan turun. Maka kalau pujian saya selalu nari. Wah, joget-joget terus.
Kalau nyembah sungguh-sungguh. Nggak tanggung-tanggung. Tapi kita banyak yang lemah, lemes. Coba kalau kita nyanyi lagu Bang Toyib, bisa juga gini, wih, lanjut. Coba kan bayangkan. Kalau karaoke bisa begini-begini loh, keren. Tapi kalau untuk Tuhan, kita lemah. Berarti kita tidak menghargai Tuhan. Jangan lemas. Kita belajar tentang pujian. Saya bahas sebentar ya. 2 Tawarik 5 ayat 4 sampai 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, celacap dan alat musik sampai memuji Tuhan dengan ucapan sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan menutupi rumah itu. Ketika memuji sungguh-sungguh di gereja ini, kita nggak melihat secara jasmani, mata jasmani, tapi kalau kita bisa melihat mata rohani, itu awan kemuliaan Tuhan turun. Maka Tuhan berkata, Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Ketika puji sembah-sembah, ya jangan sungguh-sungguh, muji sungguh-sungguh, dan hadirat turun, Tuhan pasti ada terjadi mujizat, saudara. Apalagi saat kita ada masalah begini, saudara. Nyembah yang sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Yang kenceng, jangan hadirat-Mu Tuhan. Itu kan gak semangat. Tuhan mau turun, aduh ngapain turun, suara bujang palas begitu, udah palas pelan lagi. Ngapain? Oh semangat, hadirat-Mu Tuhan. Wah, langsung nangis loh, saudara. Aduh, aku dengar suaramu pengen turun. Amin, saudara. Kita lihat ada kuasa dalam penyembahan, ada kuasa dalam pujian. Kita lihat, saudara. Yosua 6 ayat 20. Kita kelas membahas mengenai penyembahan ya. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang lemah, lirih. Enggak. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jelas. Jika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka hadirat Tuhan akan turun memenuhi kita. Makanya saat kita menyembah Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang mengalami berbagai-bagai penderitaan dalam pekerjaan, rumah tangga, apapun, Tuhan akan tolong. Tembok Yeriko ini tebal, tinggi, tebalnya itu sekitar 6 meter. Sampai kereta bisa balapan di atas tembok itu, saudara. Tetapi yang tebal begitu, hancurnya hanya dengan pujian. Betapa hebatnya. Maka kita harus mulai belajar memuji, nyembah Tuhan tiap hari. Kita kalau nyembah saat tidur, bener, saudara. Saya kalau tidur sama hamba Tuhan tuh, waduh, saya baca Alkitab tuh, orang itu udah krak-krok. Luar biasa, haleluya. Engkau bangun dan tidur memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Tembok Yeriko penghalang bangsa Israel. Hanya dengan pujian dengan suara yang nyaring. Tembok yang tebal, yang kokoh rontok. Kita mungkin punya masalah penghalang yang kokoh, yang kita tidak bisa tangani. Bank kita nggak bisa tangani, teman kita nggak bisa tangani, semua nggak bisa menolong kita. Teman, bank, orang kaya semua nggak bisa tolong kita. Kita memuji sungguh-sungguh, maka di surga ada pujian, penyembahan, dan rontok, saudara. Maka sangat disayangkan ya, kalau kita ke gereja, ya, ada pujian, penyembahan, kita hanya gini saja. Oh, gini aja. Aduh, saudara, kita tuh bukan di rumah tetangga loh. Kita di rumah Tuhan. Di bait Tuhan. Kita
dalam kekudusan Tuhan, kalau kita dalam hadirat Tuhan, maka semuanya bersorak-sorai dan apapun yang kita alami pasti Tuhan tolong. Amin saudara. Ya, seperti kita juga Paulus dan Silas, ya kan? Dihukum, diborgol, dibelenggu, ya dijaga, bisa rontok, bisa lepas. Karena apa? Paulus Silas memuji Tuhan. Dengan suara nyaring, buktinya apa? Orang-orang hukuman lain mendengarkannya, semua penjara dengarkan semua. Bisa rontok. Inilah sekilas saya bahas sedikit mengenai bagaimana kita harus memuji, menyembah Tuhan. Apalagi saat-saat ini, saat COVID-19 ini banyak orang lemes. Banyak orang lemes. Jangankan memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Ke gereja udah males. Memalas. Jadi apalagi nyembah Tuhan, boro-boro. Bagaimana Tuhan menolong kita. Karena kita nggak mengalami hadirat Tuhan. Ya, jadi saudara, hari kita belajar tentang pujian menyembah harus kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ayat 7. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai, ya. Bersuka-cita, bersorak-sorai, ya. Memuliakan Dia ini di surga. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya itu Yesus telah setia. Jadi di gambarnya saya kasih gambar Yesus menyambut kita semua jemaat Tuhan dengan pakaian pengantin. Kita pengantin wanita, Yesus pengantin pria. Kalau pakai pakaian putih ini adalah dia orang-orang kudus yang melakukan perbuatan-perbuatan benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau tidak benar kita nggak masuk, nggak pakai pakaian putih. Ya. Jadi perkawinan, kalau kita bersetia pada Tuhan, seperti kita kawin dengan istri kita, suami kita setia, ya, komitmen, selalu bersama, bersatu intim, maka kita akan disambut oleh Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita harus sorak-sorai, ya. Penting sekali saudara. Jadi kita ini adalah perkawinan anak domba. Sudah saatnya kita siapkan diri kita. Ya. Bagaimana Pak supaya saya bisa menjadi mempelai Kristus? Bagaimana nanti kalau saya bisa hadir ke dalam perjamuan kawin anak domba? Kita lihat ayat berikutnya saudara. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan karuniaan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, ya. Dan kepadanya pada kita dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya, bukan orang di kota kudus, ya, tapi ya orang-orang kudus. Nanti orang Semarang, orang Jakarta enggak masuk, enggak saudara. Orang-orang kudus adalah orang-orang dibenarkan Tuhan yang suci, ya. Jadi kita harus benar-benar belajar, ya, apa itu perbuatan benar, yaitu perbuatan yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Ya, banyak orang tidak memiliki perbuatan benar, perbuatan kudus. Ya, mereka yang punya perbuatan kudus adalah yang memiliki hati Kristus, heart of Christ. Ya. Jadi saya harap di sini jemaat Tuhan, jemaat GPI Heart of Christ, jangan hanya jemaat GPI Heart of Christ memiliki hati heart of Christ. Artinya kita punya buah roh. Ya. Buah roh, ya kan? Apa itu buah roh? Kita belajar, ya. Singkat ini semalam saya juga khotbahkan di kelas, ya. Galatia 5:26. Tetapi buah roh itu adalah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kasih, kita mengasihi sesama kita. Kita ada orang kekurangan, ada kesusahan, kita tolong, ya kan? Kita kasih mereka, ya. Jangan ngasih istri tetangga, nggak boleh. Kasih istri saya sendiri, sesama kita, ya kan? Jadi kita harus mengasihi banyak orang. Sukacita, artinya sukacita dalam segala keadaan. Banyak orang Kristen, jemaat Tuhan, rajin ke gereja, tidak pernah sukacita. Apalagi sedang mengalami banyak masalah pekerjaan, ya, mereka tidak sukacita lagi. Mereka cemberut, menggerutu, bersungut-sungut, ya. Damai sejahtera, ya. Damai, ya. Suka berdamai, ya. Kesabaran, sabar. Kita sabar. Diserang orang sabar, disakiti orang sabar. Kemarin kan sudah kesaksian kan, udah parking lot, saya udah mau kasih sen mau masuk, orang lain nyelonong, ya udah biarin aja. Kita maju sebentar, pas depan pintu
mall, dapat yang baru. Orang keluar, kita masuk. Jadi banyak orang menyakiti kita. Banyak orang menyerang kita. Banyak orang menggosip kita. Banyak orang membuat kita stres. Kita sabar. Bukti bahwa kita punya buah roh. Bukti kita dalam mempelai Yesus. Kita mempunyai pakaian putih, linen halus. Kita harus sabar. Ya. Sabar, saudara. Orang serang saya berkali-kali, saya sabar. Sabar saja. Hilang sendiri. Ya kan? Kemurahan. Murah hati. Ya kan? Kebaikan. Ya. Murah hati, kebaikan hampir sama. Baik sama orang, murah hati sama orang. Ya kan? Kita menolong orang susah. Ya. Maka itu buah roh dari Tuhan. Hati Kristus. Ya kan? Jadi saudara, baik hati, murah hati itu kita harus pikir juga. Jangan kita ngawur, saudara. Kayak saya kesaksian kan, orang minta tolong, Pak Budi tolong, ini kan. Kita tolong lagi. Orang yang sama terus, saudara. Itu bukan susah, bukan dia kebutuhan, tapi dia sudah jadi pekerjaan, minta tolong. Minta tolong nggak hanya sama saya aja, sama teman-teman saya, gereja-gereja lain. Kita cross check, sama Pak, orang sama tuh. Sama. Helmnya hilang satu. Ngomongnya ke semua gereja, ke semua teman-teman. Yang satu helm dapat 10 helm kan. Jadi banyak sekali orang yang kita ditipu. Kita baik hati boleh, tetapi ada kita kebaikan kita disalahgunakan. Disalahgunakan menolong orang. Orang itu tidak tolong terus. Ternyata dia bohong. Kalau kita menolong orang, sukacita, ya kan ada orang bilang, Pak, saya kontraknya habis nih Pak. Saya mau mau diusir. Sore ini saya diusir Pak. Saya pernah ke gereja Bapak nih. Ya kamu kalau 3 bulan nggak bayar gimana? Terus saya nggak bisa tolong kamu. Kenapa kamu nggak siap-siap? Kontrakan habis kan nggak tahu dari sebelumnya. Kamu udah planning, kamu udah punya rencana untuk bayar kontrakan. Kenapa kamu nggak persiapkan? Nggak bisa Pak, saya gini-gini. Wah maaf saya nggak bisa tolong. Kalau saya diusir gimana Pak? Ya kamu tidur di luar aja. Di jalan kayak abang itu. Benar saudara. Dan dia waktu minta tolong pun aneh-aneh. Pak saya janda Pak, tidak punya suami Pak, coba bayangkan. Itu minta tolong apa cari orderan? Ya kan? Ngomong gitu. Aku langsung blok. Berapa kali? Pak saya butuh bang kos. Saya janda 3 bulan, 3 tahun. Lah apa hubungannya gitu loh. Jadi itu kita nggak mau baik, nggak bisa itu. Kita blokin semua, diblok semua. Kalau menolong orang, saling simpel gini. Kalau kita misalnya ke mall, ya kan, kita ke toilet. Anda silakan Pak, butuh tisu nggak Pak? Ya kita keluar dikasihlah ceban. Saya sering kasih ceban, coaching. Dia begitu berharap dia dapat sedekah dari orang yang masuk. Kasihlah mereka. Kayak orang di Greenfield ada orang pengemis kan, ada tukang pulung. Saya lewat ke Indomaret ya belanja. Tapi saya lihat itu kasihan amat, saya kasih uang juga. Tapi kalau di pinggir jalan, di lampu merah saya nggak kasih saudara. Itu hasilnya lebih banyak daripada kita loh. Sehari bisa dapat gotiau loh. Dibongkar sama polisi, 20 juta di kantong kreseknya. Kita nggak ada coba bongkar uang saudara. Paling yang ada Richard doang. Kita nggak ada. Jadi kita menolong baik sama orang, murah hati itu kita juga punya hikmat. Kalau enggak kita dimanfaatkan. Ya. Jadi baik hikmat juga. Ya, jangan terus ngawur kita. Dulu saya nggak punya hikmat, motor saya hilang. Motor jual baru tuh, impor dari Thailand tuh, balap. Waktu itu lama, udah 32 juta gitu kan. Saya pakai nggak suka karena bongkok gini kan. Baru, saudara. Saya jual loh, masuk iklan. Waktu itu pos kota. Ya kan, ada telepon tuh. Pak, saya mau lihat motornya Pak, silakan. Datang aja, maaf Pak. Saya akan lihat setelah ibadah gereja di Citraland. Keren. Wah ini anak Tuhan kan? Anak Tuhan, kan? Wah ini anak Tuhan. Datang ke sini, pakai celana pendek, kacamata putih itu kan, Chinese kan? Wah ini benar-benar anak Tuhan nih kan? Terus harganya enggak begitu nawar, enggak banyak nawar. Saya juga baik hati kan, kamu kok nggak coba? Bilang gitu kan? Boleh Pak, boleh. Saya bantu keluarkan, saya bantu keluarkan juga. Wah, saya bantu keluarkan. Di halaman saudara. Terus Pak, boleh silahkan. Terus pergi kan, ibu dia datang. Mana motormu? Dicoba. Udah DP belum? Uang bayar belum? Waduh, bego kamu. Itu bener gak pulang saudara. Kita mau baik hati, murah hati sama orang. Kabur. Itu saya baik atau bego hampir sama.
Bedanya tipis, bego sama baik. Maunya baik, murah hati, tapi orang lain bilang bego. Satu orang pun tidak ada bilang saya tenang aja Pak, semua bilang bego semua. Saya telepon ke warga Semarang, bego lu, bego kamu, kenapa begini bego. Gak ada satu orang pun yang gak bilang bego. Akhirnya, benar juga aku bego ya, bukan murah hati. Jadi dunia ini jahat, menolong orang punya hikmat, baik, ya, kesetiaan, ya ini kesetiaan. Kita kalau ciri-cirinya orang yang punya hati Kristus, setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada ibadah, setia pada perusahaan yang kita bekerja. Udah tahu bekerja di perusahaan kita gitu kan, atau di perusahaan orang lain, kita masih jual multi level, jual barang-barang orang lain, enggak jualin barang bosnya, jual multi level, jual asuransi, jual ini itu. Itu kita nggak setia dengan perusahaan kita. Kalau dalam bekerja kita nggak setia, udah pasti tidak setia pada Tuhan yang nggak kelihatan. Amin saudara. Kalau sama istri dengan suami kita nggak setia, kita nggak setia kepada Tuhan. Dengan mempelai di bumi, di dunia ini kita nggak setia, kita tidak akan setia dan tidak akan menjadi mempelai Kristus. Ngapain ini di dunia aja yang dengan perkawinan hanya sekedar berapa tahun aja, paling juga 85 tahun udah koit, ya kan? Udah nggak setia. Suami sudah masih kuat, ya kan? Masih gagah, nggak setia. Suami saya lemah pak, ekonominya pak, kantongnya lemah. Nggak setia. Istri juga demikian, suami juga demikian. Istrinya kan mau nggak setia, yang sana lebih kinclong pak. Istrinya masih hidup, buka cabang baru. Kita nggak setia kepada pasangan kita, pekerjaan kita, gereja kita. Kita tidak mungkin setia kepada Tuhan. Jadi kita harus memiliki hati Kristus. Lemah lembut itu bukan karena kayak cewek, bukan. Baik artinya, lemah. Kayak si Musa, itu orang yang ngalah. Lalu ngalah Musa itu, baik sekali. Penguasaan diri ya, kita nggak usah tahu semua. Penguasaan diri tetap hal-hal yang bukan saatnya kita miliki, kita kuasaan diri ya. Dan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang, saling mendengki. Jangan gila hormat. Jangan mencari kemuliaan sendiri. Jangan mencari popularitas sendiri. Tapi jadikanlah Yesus populer. Jadikanlah Yesus itu orang yang kita populerkan, kita promosikan, ya. Kita hormati. Orang banyak kita pengennya dihormati, ya kan? Dihormati, wah, hebat, keren. Saudara, kalau orang itu mencari hormat diri sendiri, artinya dia sombong. Orang sombong musuh Tuhan. Hati-hati. Jangan sombong menjadi musuh Tuhan, ya. Dan orang yang memiliki buah roh, ya, dia akan membuang segala perbuatan menurut daging. Orang yang masih dosa, masih hidup dalam dosa, dan daging tidak menjadi tidak memiliki pakaian putih. Jelas sekali, pakaian putih dengan halus ini adalah perbuatan yang benar. Pak, emang ada perbuatan yang nggak benar? Ada banyak, yaitu perbuatan menurut daging. Ya. Galatia 5 ayat 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya. Orang cabul, selingkuh, free sex, orang yang hidupnya kumpul kebo atau kumpul kambing, itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Percabulan, pornografi, ya. Orang kita mungkin nggak cabul, tapi kita lihat sosmed, lihat internet, isinya gambar-gambar porno semua. Del semua, WA yang kasih gambar porno del semua. Saya berkali-kali sudah del blok, isinya del blok udah. Orang-orang yang kasih gambar porno kan nggak ada lagi, karena orang-orang porno sudah aku blokin semua. Saya blok, saudara. Saya pikir wah sombong, itu teman baik, teman masih kecil, teman SMA. Sekarang udah begini, udah kayaknya sok amat aku diblok. Bukan orang yang diblok, aku punya banyak teman-teman miskin, banyak sekali. Tapi aku gak blok, malah aku kasih chatting, kasih renungan. Tapi yang aku blok adalah orang-orang pendosa yang pencabul begini, saudara.
nanti kita ikut cabul. Kecemaran hampir sama, cabul. Hawa nafsu, penyembahan berhala. Kita gak menyembah berhala patung atau apa, tapi kita, rumah kita, harta kita, pekerjaan kita, keluarga kita menjadi berhala bagi kita. Jadi inilah yang gak boleh. Kita kalau punya hati Kristus, mau menjadi mempelai Yesus, hindari percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Aduh saudara, tinggalkanlah perseteruan. Pak, saya disakiti loh Pak. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Semua sakit Pak. Itu bukan hati, itu pegel namanya. Lu nge-gym, lari, kecapean. Sakit di sini mendingan sakit di kaki, apa hubungannya kan? Jadi saudara, kita disakiti banyak orang, ya kan? Kita jangan berselisih. Mereka nyakitin kita, maki-maki kita, diam saja. Apa sih ruginya diam? Kita berselisih. Banyak iblis menggoda kita melalui teman kita. Supaya kita marah, supaya kita emosi, supaya kita berantem, bertikai. Itu mereka dipakai iblis. Kita jangan berselisih, jangan berseteru. Yang iri hati, gak boleh iri kan. Orang pakai tas baik-baik, itu mangga dua itu, Tanah Abang tuh. Ya bodo amat lah. Itu kayaknya mereknya keren loh, itu kalau benar itu 300 juta itu. Tapi gak mungkin lihat orang begitu. Itu tipe-tipenya Tanah Abang loh. Nah ngapain kita ngomongin orang lain begitu? Mau pakai Tanah Abang, tanah hijau, tanah kuning, ya biar aja. Kita banyak orang iri, orang gereja banyak yang iri. Ingat, jangan iri hati. Itu setan. Lucifer iri pada Tuhan. Pengen menyamai Tuhan. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan dia membawa temannya Hawa. Dalam dosa. Kita semua dalam dosa. Ya iri hati itu sumber masalah. Ya. Karena iri hati, ya suaminya suruh korupsi. Ya. Akhirnya ketangkep. Ya. Penjara, istrinya cari cowok lagi. Kan kasihan suaminya. Istrinya iri, lihat temennya pakai tas yang mahal-mahal. Pah, itu dong masa kalah sama dia. Karena suaminya punya jabatan, dia korupsi. Udah lebih banyak, isinya mewah, suami penjara, isi kain lagi. Kan celaka gitu. Jadi jangan iri hati ya. Amarah, jangan suka marah-marah. Marah juga ada rohaninya boleh. Marah rohani boleh loh. Pak, apa artinya marah rohani? Marah demi kebaikan. Kalau saudara terlambat, tidak pernah ke gereja, ya udah satu nongol, satu datang, besok nggak datang lagi, nongol lagi. Saya marah. Ya. Kalau ibadah, main HP, ngobrol, saya marah. Dulu pernah kan di sebelah gereja, kita khotbah di sini loh. Depan itu cewek bisa main HP terus. Tolong, matikan dulu. Gak sopan. Ini hadirat Tuhan. Saya marah itu, marah rohani. Yesus marah kan, rumah Bapakku bukan rumah untuk berdagang, tapi rumah doa. Dibulak-balikan semua tuh. Jadi marah ada rohani, marah untuk kebaikan. Bukan marah untuk menjatuhkan, marah untuk bertengkar, bukan. Ya. Jadi saudara kalau nggak beres di gereja ini, saya marah. Ya kan? Jadi saya kalau nggak mau dibina, ya sudah. Kita binasakan saja. Enggak lah, saya nggak kecem begitu. Maksudnya kalau kamu dibina ya terserah kamu, tanggung sendiri gitu loh. Yang penting jangan mengganggu jemaat lain itu aja. Kalau mengganggu jemaat lain udah kita suruh out. Selama kamu mau marah sendiri terserah lah, kayak orang gila terserah. Tapi jangan mengganggu kenyamanan jemaat ya dalam beribadah. Kita keluarkan, kamu adalah penyamun. Rumah Bapakku rumah doa, bukan rumah untuk berantem. Ya kan? Nggak boleh ya. Jadi kepentingan diri sendiri. Nah ini, banyak orang Kristen egois. Kepentingan diri sendiri. Dalam pelayanan diri sendiri. Tidak mau bekerja sama. Ya kan? Pokoknya aku cuan. Ya kan dalam dagang itu. Aku cuan. Lu mau rugi terserah. Kita dagang, suka dagang. Banyak kita rugi. Tapi kita lakukan. Karena waktu kita kirim sarang walet ke China. Karena ada masalah di bea cukai. Sampai berbulan-bulan nggak nyampe. Ketika nyampe, udah kekeringan, terlalu kering, pecah. Ada pecah 5 sarang, apa? Kita ganti baru. Dengan cara apa? Kita kurangin biayanya 5 itu. Jadi patahan, kita bayar patahan. Udahlah kalau dipatah hancur ya kita jadi patahan, kita kasih harga patahan. Kita korting, kita balikin orangnya. Orangnya merasa aman. Jangan
Kita beli durian ucok kuning, ya, datangnya duriannya udah putih bercair. Maka saya kapok beli di Facebook itu. Dan ucok, udah bilang tuh, wah kuning, waduh kuningnya, wah, biar orang bisa langsung ngecas sebelum makan, saudara. Tapi udah beli gitu, datangnya, aduh, itu kayak air putih gak ada rasa loh, coba bayangkan. Yang penting cuan, lu terserah. Itu mementingkan diri sendiri. Juga demikian dengan ibadah, kita diberkati Tuhan, jangan dimakan sendiri berkatnya. Memberkati pekerjaan Tuhan, menolong sesama. Kita kalau kadang-kadang diberkati Tuhan, kita malah jadi orang gila loh, saudara. Cari mual mana yang belum datang, makan mana yang belum disamperin. Padahal kita nggak pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan, ya kan? Kalau saatnya kolektor pada ke WC semua. Ada dulu saudara, sering loh. Saya tuh heran, ini orang gimana ya? Kalau sama Tuhan hitung-hitungan, kalau sama Tuhan hitung-hitungan banget. Aduh, ini orang-orang benar-benar nggak mementingkan pekerjaan Tuhan. Orang demikian tidak bisa menjadi pengantin Kristus, saudara. Nggak ada di surga orang pelit. Jangan jadi pelit. Tahu nggak saudara? Ya. Jadi saya katakan sesungguhnya bahwa kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin ya. Terus apa lagi? Kemabukan, kedengkian, pesta pora, sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, kita sih semua, ya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dari perbuatan yang dipimpin oleh kedagingan, kita tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Karena syaratnya adalah memakai jubah lenan halus berkilauan putih. Ada perbuatan baik kita. Ya. Jadi sekalipun kita orang gereja, orang baik, orang apa, kita pendeta sekalipun, kalau mementingkan diri sendiri, ya, uang jemaat dipakai untuk pribadi, itu namanya mementingkan diri sendiri. Tidak masuk surga juga. Sehebat apapun pendeta, kalau dia hidup dalam kedagingan, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, Yesus memiliki kerajaan surga. Dia mempunyai pesta, dia mempunyai perjamuan kan anak domba. Dia mengundang siapa yang layak diundang. Memasukkan orang yang layak, yang mempunyai jubah putih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangan dipikir kita duduk di sini ya masuk kerajaan surga loh. Ya. Tapi ya, kalau nggak melakukan, ya kita nggak bisa masuk surga. Jadi kita berseru muji Tuhan, oke, bagus. Tetapi kalau kita nggak melakukan kehendak Bapakku di surga, kita tidak bisa masuk ke surga, ya kan? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Bayangkan, ini kelas pendeta top. Kelas pendeta yang punya karunia, bernubuat, ya, mengusir setan, membuat banyak mujizat. Kan top nih, hebat kan? Tapi apa kata Tuhan? Apa respon Tuhan? Pada waktu itu lah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada ini semua orang-orang top ini semua, pendeta top, ya kan? Mereka hebat, sosmed hebat, terkenal, hebat, wah di sosmed banyak followernya, dia khotbah puluhan ribu followernya, view-nya puluhan ribu. Saya khotbah 30 orang yang view. Pendeta besar khotbah ratusan ribu, jutaan. Saya 30 orang. Nggak apa-apa. Tapi kan tidak menjamin mereka masuk ke surga. Pada waktu aku berterang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Pada waktu itulah aku akan berterang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sedang membuat kejahatan. Jadi jelas saudara, orang Kristen, pendeta, ke gereja, pendeta top, bernubuat, membuat banyak mujizat, setan. Tuhan ngomong, aku gak kenal kau. Kamu pembuat kejahatan. Maka Tuhan bukan melihat rupa kita, luar kita, tapi Yesus melihat hati kita. Ya. Tahu saudara ya, jadi kita hati-hati. Ya.
Ini akhir zaman. Kita harus berubah, ibadah dengan sungguh-sungguh segenap hati saudara. Jangan sampai kita ketinggalan. Tahu-tahu Tuhan datang hari ini, kita ketinggalan saudara. Kita akan mengalami banyak tribulasi, masalah. Loh, baru separuh belum ada nih. Udah habis. Ya, saudara, jadi saya ini orang yang sering mengikuti perkembangan perang Rusia-Ukraina. Loh, keren kan? Untuk apa? Ya untuk melihat tanda-tanda akhir zaman kan. Saya lihat ini kayak akhir zaman sudah berlangsung nih. Ini bentar lagi kalau Rusia tekan tombol nuklir udah pasti berlangsung habis nih. Bayangkan, ini Korea Utara, ya kan? Saya bukan bapak berita ya. Ini bukan TV ini. Korea Utara saya baca, saya dengarkan, dia sudah launching rudal balistik, rudal antar benua. Dia latihan. Itu manas-manasin kan? Dan dia sudah memutuskan untuk berkoalisi untuk menolong Rusia. Dan bentar lagi China juga akan menolong. Rusia, Korea Utara dan China itu adalah negara komunis. Satu paham, satu ideologi. Dan mereka satu hati. 3 orang ini, negara ini punya nuklir banyak saudara. Kalau udah begitu, udah panas-panasin gitu, Amerika panas. Ya kan kurang ajar nih. Aku negara top nih. Masa dipanas-panasin? Panggil NATO. Satu negara berkumpul semua. Serbu mereka. Tapi apa kata Rusia? Kalau Amerika campur, atau negara Amerika campur tangan di Ukraina, saya akan tekan tombol nuklir. Kita nggak tahu. Besok kita nggak tahu ada apa terjadi. Kalau mungkin terjadi perang dunia ketiga, udah saudara, kita mending doa saja, puasa saja terus. Karena nggak ada dimakan. Beras masih mahal. Sekarang aja belum apa minyak udah langka. Minyak itu langka. Masa pakai minyak tanah? Kan nggak bisa. Ya kan, langka juga minyak tanah. Minyak bimoli nggak ada lagi. Itu baru belum apa-apa. Oh, udah perang dunia ketiga, perang nuklir. Aduh saudara, makan nggak bisa, nasi nggak ada. Telur pun udah palsu sekarang. Kalau saya lihat di grup, telurnya palsu, telur ayam, bayangkan. Aduh, nanti beras palsu, semua palsu. Kita perut kayak apa nanti? Udah telur palsu, beras palsu, semua palsu, yang masuk plastik semua lah kita. Kita nggak lapar lagi, saudara, plastik semua. Jadi hati-hati saudara ya. Ini kita akhir zaman benar-benar di penghujung akhir zaman. Ini benar-benar tanda-tanda ini benar-benar saya ikuti terus loh. Tiap pagi saya ikuti terus. Gimana nih? Kita sudah memasuki meterai kedua. Apa itu? Lupakan? Nah, kuda merah membawa pedang. Itu pedang itu perang, senjata, enteng, ya kan, senjata di laut, udara, darat, itu pedang. Dan dia mengambil damai sejahtera dari bumi. Kuda merah mengambil damai sejahtera dari bumi. Dia bawa pedang, dia perang. Kalau sudah nggak ada damai sejahtera di bumi, ya udah orang saling bunuh. Nanti orang menjarah Indomaret, Alfamart, Superindo, dijarah semua. Kita ke sana tinggal tiangnya aja, dengan rak-raknya aja. Mau ambil apa? Ya kan? Habis semua nanti orang sembarangan masuk ke rumah-rumah, merampok, membunuh, mengambil apa yang ada. Nanti benar-benar tidak ada kasih, tidak ada damai. Orang saling membunuh, merampok, menjarah. Mau kita gitu. Tapi percayalah, sebelum terjadi, anak-anak Tuhan akan diangkat dulu. Diangkat dulu, dihindarkan dari segala malapetaka. Dihindarkan dari kesusahan besar 7 tahun itu. Maka sungguh-sungguhlah beribadah. Kita nggak tahu apakah besok kita masih ada. Amin saudara. Masih banyak ini kayaknya nih. Lalu ia berkata kepadaku, oh ini akan disebut terakhir. Tapi ada lagi. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kandang domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan dari Allah. Berbahagialah, artinya makarios bahasa asli Yunaninya. Sangat diberkati, ya beruntung, kaya, bahagia. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kandang domba. Dan perkataan adalah benar, karena perkataan dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berkata nggak pernah ingkar janji saudara. Nggak pernah kita. Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Saya hafal saudara, saya kan dulu senang karaoke saudara ya. Tapi sekarang karaoke itu Tuhan kan. Jadi senang karaoke hafal. Jadi kalau Tuhan berjanji benar ya benar. Kita ada diundang di pesta perkawinan anak domba, kita bahagia. Tapi di dunia itu orang-orang ketinggalan, aduh.
menderita, dianiaya, disiksa, dibunuh, dirampok, mungkin diperkosa. Aduh saudara, jangan tertinggal. Ya. Kita ini sudah di akhir zaman. Ya. Dan mengenai perkawinan domba ini, saya percepat, juga dibahas di Injil Lukas. Ini baru lagi saudara. 15 ayat lagi saudara. Tunggu ya. Jadi mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu yang kepada Yesus. Berbahagialah kan sama kan? Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Berkali-kali katakan berbahagialah yang kau diundang di perjamuan kan anak domba. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan. Yesus memberikan perumpamaan tentang pesta ini. Ada yang mau, ada yang enggak kan? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangannya, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ya, jelas sekali ya bahwa para undangan ini yang diundang adalah pasti orang-orang dekat. Ya, nggak mungkin kita menikah undang orang jauh nggak kenal. Ya kan, apalagi musuh kita diundang, nggak mungkin. Oh nggak tahu, musuh diundang ngapain? Ya kan, bukannya dia bahagia senang sama kita, malah mencemooh, menggosipkan, menyerang kita sebagai mempelai. Jadi pesta pasti yang diundang adalah orang-orang dekat, keluarga pasti, keluarga besar, sahabat kita, teman bisnis kita, ya kan, yang dekat dulu diundang. Gak mungkin kita undang musuh kita, gak mungkin kita undang orang gak kenal sama kita, ya kan. Jadi artinya orang dekat yang diundang. Ya. Dan tapi apakah respon para undangan itu? Hambaku, kamu pergi ke menyebar undangan, katakan pada para undangan yang sudah menerima undangan. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Apa respon para undangan dalam menghadiri perjamuan ini? Kita lihat responnya. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ya kan? Sahabatnya, ya kan? Keluarganya, ya kan? Paling dekat diundang. Dia maaf, aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya. Artinya dia lagi membeli ladang, properti, tanah, usahanya bagus, dia punya hartanya. Sorry, aku lagi beli properti baru, rukoku belum aku tempati kan. Aku mau menempati dulu kan. Inilah saudara, harta properti. Karena harta properti, kita tidak masuk ke dalam perjamuan, menolak Kristus, menolak ibadah. Pak, maaf Pak, saya bisa ibadah. Rumah saya baru, saya belum menikmatinya. Nikmati rumah dulu Pak, nikmati harta dulu. Kemana-mana dulu, ke jalan-jalan dulu, ya kan. Menikmati harta dulu Pak, kalau sudah tidak punya apa-apa baru ke gereja nanti kan. Yang kedua, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Dia nggak mau datang lagi, ya kan? Lembu kebiri, apa artinya kebiri, ya kan? Lembu, apa kebiri? Lembu kebiri adalah lembu yang belum pernah dikawinkan, ya kan? Lembu jantan yang belum dikawinkan. Kebiri itu artinya apa? Dikurangi hormon seksualnya, jadi dia nggak bisa kawin, hanya untuk bekerja, ya kan? Jadi mereka melihat kebiri ini aja ladangnya, pekerjaannya. Pak, sorry Pak, saya nggak bisa beribadah, apalagi minggu tuh rame-ramenya Pak. Ibadahnya tolong Pak Budi pindah aja Senin. Gereja nenek moyang kamu, ya kan? Gereja nenek lu kan kata orang. Pak, minggu itu saya nggak bisa Pak, gerejanya cuma dirubah deh Senin atau Selasa deh Pak, saya datang Pak. Ya kan datang terserah, oh, lu juga nggak masuk surga kalau bang urusanku. Yang penting aku kasih gereja, kasih khotbah. Pak maaf Pak, kalau minggu saya lagi rame nggak bisa Pak, banyak orang, minggu itu rame, ya kan. Saya berbahagia nih, salon rame, bisa tinggal kerja terus. Dia punya salon rame, yang minggu rame, tapi selalu ke gereja, bahkan dia bisa aktif dalam pelayanan, ya kan. Jadi banyak orang diberkati. Tetapi ketika minggu rame, justru dia nggak ke gereja. Dia lebih mementingkan pekerjaan, usaha, bisnisnya daripada beribadah. Aduh saudara, ini kayak perumpamaan Yesus kasih. Kamu nggak bisa masuk ke kerajaan surga. Kamu nggak bisa masuk ke perjalanan anak domba. Lebih mementingkan pekerjaan, bisnis, usaha kita.
Saya tinggal, saudara, kalau khotbah saya tinggal. Benar, saya tuh dulu pernah jual ruko, di sebelah 2 ruko itu saya jual, saudara. Itu saya doanya siang malam, saudara. Tiap hari doa terus. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Gak ada pembeli, saudara. Aneh kan? Tahu-tahu ada pembeli. Ada broker properti kan. Datang sama orang ibu-ibu, ya kan. Dari kepercayaan sebelah. Dia, Pak, ini ada pembeli. Ibu ini lagi membuka cabang peralatan kapal. Apa namanya, angkutan laut. Pak, dia mau melihat rukonya, Pak. Saya lihat, saya pas keluar, lagi mau khotbah di Full Gospel. Jam 5:30 lah, saya mau khotbah. Jam 6 saya mau khotbah. Agak redup-redup, remang-remang, dia kan sampai sore kan. Bu, maaf Bu, saya mau ada pelayanan ceramah khotbah, ya kan, di tempat lain. Pak, ini penting Pak. Ini ibu ini jauh-jauh dari Kalimantan, cari lokasi untuk ruko, untuk kantor, pelayaran angkutan lautnya di daerah Tanjung Duren, di daerah Greenville. Bapak kan harus dijual tuh. Dia mau beli Pak. Aduh maaf, kalau kamu mau lihat aja sendiri. Bapak juga nemenin dong, masa ada tamu nggak temenin? Maaf, saya mau khotbah. Padahal khotbahku jam 8 loh. Tapi saya datang kan jujur buka, saya kan gospel makan-makan dulu kan. Saya kalau ibadah, walaupun gospel 5 orang, saya datangnya on time. Saya selalu datang di gospel, datang nomor awal. Ruangannya mana? Itu, restoran itu, ruangannya nomor 7, saya nomor 7. Loh, nggak ada orang. Pak, bener nih Pak, betul, nggak ada orang, saya datang sendirian aja. Sambil baca khotbah, baca khotbah. Saya selalu datang nomor 1. Padahal saya undangan. Belum yang punya acara, tadinya terlambat. Saya bodo amat. Saya mau on time. Saya mau molor pun bisa. Tapi saya nggak mau, maaf Bu, saya nggak bisa Bu temui. Saya nggak bisa temani Bu. Bapak kok begini sih? Katanya dijual. Saya menjualkan, Bapak kok nggak mau? Maaf Bu, saya ada acara ibadah. Saya tinggal. Saya tinggal aja. Tahu-tahu dia nggak beli. Ya kan nggak timbun lagi. Kecewa. Nggak beli, nggak apa-apa. Saya lebih mementingkan ibadah, mementingkan Tuhan. Kadang-kadang kita diberkati Tuhan uji kita. Diberkati kasih emas perak. Tahu-tahu emas jadi anak lembu emas disembah Israel kan. Kasih emas banyak bangsa Israel keluar dari Mesir. Tahu-tahu emas jadi berhala. Kita diberi berkat. Dan Tuhan juga kasih kita ujian. Ternyata kita nggak lolos. Tapi saya bilang, enggak maaf Bu, saya nggak mau. Saya benar-benar saya nggak mau. Akhirnya saudara, apa terjadi? Ruko itu nggak laku-laku. Sampai sekarang. Dan jadi gereja. Malah berharga. Benar. Tapi segala kebutuhan kami dipenuhi. Kita mementingkan Tuhan daripada pekerjaan. Tuhan kasih pertolongan dalam pekerjaan kita. Maka sampai hari ini lihat aja kita kan. Jadi saudara, yang penting kita mementingkan Tuhan dulu ya. Jangan lembu kebiri dulu, harus bekerja dulu, membaca sahur dulu. Jangan saudara, kita masih terpaut dengan pekerjaan, harta. Ingat istri Lot tuh, udah tahu Lot diselamatkan, ya kan? Tapi apa terjadi? Istri Lot terpaut hatinya dengan harta. Istri Lot terpaut dengan kekayaannya, terpaut mungkin dengan pekerjaannya, terpaut dengan suasana nyaman di Sodom dan Gomora. Apa terjadi? Dia noleh ke belakang, mati, nggak nyampe ke pegunungan. Jadi saudara hati-hati ya, yang lebih terpaut dengan harta, dengan kekayaan dan pekerjaan, saudara mati loh. Mati bukan mati fisik ya, matinya mati ekonomi, mati sukacita, dan tidak diberi masuk ke itu saudara, ke kerajaan surga. Ya, jadi kita harus benar-benar mengutamakan pekerjaan Tuhan lebih dari pekerjaan ya. Kita ibadah sungguh-sungguh. Maaf Pak, saya nggak bisa ke gereja. Lagi rame Pak, toko saya, warung saya. Aduh saudara, ini tipe-tipe orang nggak setia. Ini tipe-tipe mempelai yang serong. Tipe-tipe mempelai yang selingkuh. Kamu selingkuh sama aku. Apa? Selingkuh dengan pekerjaan, harta. Selingkuh kamu. Kamu nggak layak jadi pengantinku. Aku mau cari yang setia-setia saja. Bagaimana kita menjadi mempelai Kristus? Kalau dengan pekerjaan saja kita sudah selingkuh, kita nggak setia. Bagaimana kita menjadi mempelai Kristus masuk surga? Kalau dengan segala yang Tuhan berikan saja kita sudah nggak setia sama Tuhan. Tinggalkan Tuhan mudah banget, ya kan? Yang lain berkata, aku baru kawin.
Dan itu aku tidak dapat datang. Loh coba, kawin itu berbicara tentang keluarga. Lebih mengutamakan keluarganya daripada Yesus. Maaf Pak, saya tidak bisa. Saya baru kawin Pak, honeymoon. Dulu waktu masih bujang gak punya pacar, Pak doakan Pak, supaya saya punya pacar, punya istri Pak. Doakanlah, ditanya, punya istri. Begitu punya istri, ya kan, ayo ke gereja. Kok punya istri, udah menikah gak punya ke gereja. Maaf Pak, lagi honeymoon. Honeymoonnya digede-gedein. Pas selesai honeymoon, ayo ke gereja. Maaf Pak, istri saya lagi hamil muda. Hamil muda. Nanti kalau ke gereja, naik gojek, rontok dong Pak. Belum kuat janinnya Pak. Oke, 3 bulan janji ke gereja ya. Oke, 3 bulan lebih gak nongol lagi. Teleponlah kepalanya. Kamu janji dari dulu gak pernah tepati sih. Katanya udah janinnya masih kecil, masih muda, kamu gak kerja. Sekarang udah 3 bulan, udah kuat dong. Iya Pak, udah tua Pak, udah hamil tua. Dokter bilang jangan banyak gerak. Nanti tadi berojol jalan. Nanti ketubannya pecah. Alasan lagi saudara. Ya udah nanti udah melahirkan ke kerja. Oke Pak Pendeta. Udah melahirkan saudara. Telepon lagi. Kamu tuh gimana sih? Kamu nanti ke gereja. Niat Pak Pendeta. Tapi bayinya masih kecil Pak. Jadi saya menunggui. Kalau minggu saya nggak bisa, saya ngantuk Pak. Malamnya jaga anak saya Pak. Ngompol terus Pak. Jadi saya harus ganti popok. Saya nggak bisa kerja, ngantuk Pak. Anak saya harus dijagai Pak. Sama istri gantian Pak. Tapi kerja bisa. Ya kan? Kerja bisa. Tapi kalau untuk kerja nggak bisa, alasannya banyak. Oke, salah satu, bayi kamu udah umur 3 bulan, bawa ke gereja. Benar ya? Benar Pak, janji swear. Cuwer Pak, dia swear. Udah gede anak saya akan ke gereja. Dari sapi saya ke gereja Pak. 4 bulan, nggak datang juga. Ditelepon maaf ditanya, kamu nggak ke gereja apa? Istri saya hamil lagi Pak. Ini gimana? Jangan-jangan saudara ini hati-hati ya. Namanya kasih banyak alasan, maafkan daku. Enggak laku loh, maafkan daku. Jangan saudara. Ya, jadi kita benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Ini ayat ya kan, pekerjaan. Sibuk gak mau kerja, ini kita keluarga. Kalau kita keluarga ke Taman Ria aja bisa loh, keluarga. Minggu masih buat Taman Ria, enggak ke gereja. Minggu bekerja. Bisnisnya lancar. Saudara hati-hati. Saudara mungkin bisa lancar di dunia, tapi tidak masuk ke surga. Buat apa saudara kaya di dunia, tapi jiwamu binasa? Janganlah kita perhatikan ya, dunia ini lebih dari Tuhan. Jadi kita harus perhatikan Tuhan lebih lagi. Ya. Amin saudara. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ya tidak layak lagi, tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jelas. Kalau kita mengasihi keluarga kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, guguk kita, ya, meong-meong kita, semua lebih daripada Tuhan, kita tidak layak bagi Tuhan. Dan kita tidak layak untuk masuk menjadi mempelai wanita Kristus. Ya. Aduh, ini banyak banget ayatnya nih. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Kali tolak kan? Kasih undangan tolak semua. Ini anak gereja tolak semua kan? Nah. Dan berkata kepada hambanya, pergilah lagi, pergilah. Ya, pergi lagi sana. Dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Yang diundang, yang dihargai, yang dikasih karunia, yang dikasih, diundang gak mau datang semua. Kesel Tuhan. Nah kalau gak datang semua surga kosong dong. Pesta sudah ada. Tuhan dah menanti. Yesus menanti mempelai wanitanya. Tapi gak ada datang semua. Panggil semua orang-orang miskin. Orang miskin ini kalau kita terjemahkan literal apa adanya. Orang-orang miskin cacatnya adalah orang yang terabaikan. Orang-orang yang tidak menerima Injil. Orang yang jahat, orang yang pemburit, orang yang berzina, orang yang benar tidak kenal Injil. Yang tidak diundang Yesus. Yang tidak diundang oleh Tuhan ini. Tapi anak kerajaan yang diundang, jemaat yang diundang tidak mau. Ya udahlah. Dari kosong udah masak capcay, babi hong, kambing bakar, udah lengkap siapa makan.
Ya udah saya undang lah. Ya kan diundang semua kan. Jadi ini salah literal. Kalau secara figuratif, orang miskin adalah orang yang miskin rohani. Ya. Jadi kita benar-benar harus tahu ya. Jadi kalau orang secara literal adalah orang miskin benar, orang cacat benar, orang lumpuh benar, orang buta benar. Itu orang yang terabaikan. Jarang kan kita pesta melihat orang lumpuh datang, orang buta, yang kita lihat orang yang keren-keren. Kita pesta, lihat nih, undangannya yang keren-keren. Si A punya restoran, si B punya pabrik, si C punya ini, diundang semua. Tapi yang kita undang pada nggak datang. Orang melihat rupa, yang kaya-kaya tetap panggil semua pesta. Tetapi nggak ada yang datang, kita kecewa. Yaudahlah, panggil deh, itu panggil semua. Ya, jadi saudara kita hati-hati ya, panggil semua. Ya. Akhirnya melapor itu hambanya. Kemudian itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Hambanya menginjil, tidak firman. Orang anak Tuhan, cuma Tuhan pada nggak percaya, hidupnya nggak benar, ya kan? Kita kepada orang lain. Saya lebih susah loh, khotbah orang anak Tuhan loh. Yang anak Tuhan yang murtad, yang nggak sungguh-sungguh, yang cinta uang itu susah sekali. Saya kemarin khotbah orang hanya sejam nggak sampai loh, Jogja. Orang yang nggak kenal Yesus, bukan Kristen loh. Begitu saya khotbah setengah jam nggak ada, kita ngobrol aja, langsung nyemplung kolam renang. Sebelahnya kolam renang khusus, nyemplung kolam renang kita baptis. Baru ngomong setengah jam, malam-malam, dingin-dingin, gerimis. Kita ngobrol, dia mau bertobat lewat Yesus, langsung nyemplung kolam renang. Malam saya sampai baptis, sampai gemeteran. Tapi orang Kristen udah kenal Yesus, kamu bertobat. Aduh, ini liur udah habis saudara. Kering sampai saya lapar. Baru dibayar makan, enggak juga. Itu enggak mau bertobat. Aduh, akhirnya gimana nih, saya laksanakan. Tetapi masih banyak tempat. Kata Yesus apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat, gede banget. Oke, pergi lagi. Ayo kata Tuhan itu pada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke dalam rumahku harus penuh. Surga harus penuh. Ini dipaksa bukan dipaksa tonjok enggak. Dipaksa itu dia lebih giat lagi, lebih persuasif lagi, lebih dia mengaruhi orang itu supaya dia percaya Yesus sungguh-sungguh. Halo percaya Yesus lah. Enggak kita pakai senapan. Percaya Yesus sama mati. Itu namanya paksaan. Ya. Ayo, hambanya lebih giat lagi. Kasih giat lagi. Kasih saudara firman. Enggak percaya gimana kan? Sebab aku berkata padamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuan. Kita semua yang diundang Yesus tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Kalau kita tidak menerima undangan itu. Dengan memakai pakaian lenan halus, yaitu perbuatan baik kita. Maka inilah kata firman Tuhan. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Kita semua tidak meresponi undangan Tuhan, tidak meresponi firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak layak masuk ke perjamuan. Dan semua orang ini orang banyak dari timur, barat, dari utara, selatan, semua datang semua. Tapi anak-anak Tuhan yang dikasih undangan, yang dihormati, yang dihargai dengan memberikan nyawanya untuk kita semua. Kasih karunia Tuhan, tapi kita menolak Yesus, kita tidak layak masuk ke surga. Amin saudara, hati-hati ya. Roma 11 ayat 11b, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka membuat mereka cemburu. Orang barat timur, orang percayaan lain bisa percaya Yesus, dibaptis dan dia percaya akan firman Tuhan dan mereka menerima Yesus. Ada orang yang percayaan lain, saya sering dengar saksian, dia bisa lagi sembahyang, datangin Yesus, percaya Yesus. Orang lagi sembahyang, datangin Yesus dan dia menginjil, bahkan dia di penjara. Berani. Kita anak kerajaan hanya duduk di gereja makin doang. Saudara, hati-hati ya. Ini akhir zaman. Jangan sampai kita tidak masuk kerajaan surga ya. Terakhir saya kasihkan ya. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan orang, semua orang ini yang di Matius ya.
Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat, ya, dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kain itu dengan tamu-tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat tatap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang diundang, banyak yang kasih undangan, tetapi sedikit yang menerima undangan. Tapi banyak yang menolak undangan sendiri, saudara. Jadi hati-hati ya. Jadi Tuhan lihat kamu nggak pakai pakaian putih, berarti kamu tidak melakukan perbuatan baik. Dan itu dilemparkan ke api neraka. Tim musik siap ya. Jadi saudara, kita perlu belajar hari ini adalah tentang perkawinan anak domba yang disediakan untuk kita semua. Ya, persiapkan diri kita ya untuk menjadi mempelai wanita Yesus, wanita mempelai laki-laki yaitu Yesus sendiri, anak domba. Ya, jadi kita ini benar-benar belajar kitab Wahyu, tahu bagaimana akhir dunia ini. Nanti kita akan disambut dalam pesta yang meriah di surga, ya, dengan sorak-sorai kemenangan, dan kita akan selalu bersukacita selama-lamanya. Tetaplah taat kepada Tuhan, setia beribadah dengan segenap hati, setia kepada pasangan kita, setia pada pekerjaan kita, setia pada gereja kita, setia kepada Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh, sediakan waktu yang untuk intim dengan Tuhan. Waktu saat teduh intim, memuji Tuhan, menyembah, baca firman Tuhan, bahkan juga berdoa senantiasa. Itu keintiman kita sebagai suami istri, keintiman kita dengan anak domba Allah, mempelai laki-laki kita. Maka kita semua akan masuk ke surga, perjamuan kawin anak domba. Kita mungkin banyak pekerjaan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak sakit, banyak apapun di dunia ini, tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita.